Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas soal yang berkaitan dengan pengukuran waktu kerja dengan sampling kerja atau work sampling. Next. Kami dari kelompok 3 Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur yang beranggotakan Nur Khalifah Sastya, NPM 066, R.A. Lutfi, NPM 074, Rigel Saesaria, NPM 078, dan Muhammad Husnul Huluk, NPM 105. Nah, soal yang akan dibahas yaitu aktivitas sampling kerja untuk suatu proses produksi telah selesai dilaksanakan dalam waktu 9 hari kerja. Dalam waktu 8 jam per hari, sebanyak 100 kali pengamatan random telah dilaksanakan untuk mengamati kerja operator terhadap suatu proses produksi tersebut. Jumlah operator idle yang diketahui pada saat pengamatan tersebut untuk setiap harinya tercatat sebagai berikut. Pada hari pertama sebanyak 7, hari kedua sebanyak 6, hari ketiga sebanyak 16, hari keempat sebanyak 18, hari kelima sebanyak 9, hari keenam sebanyak 27, hari ketujuh sebanyak 6, hari ke-8 sebanyak 12, dan hari ke-9 sebanyak 13. Sebelum aktivitas studi dilaksanakan, dengan hasil tertentu di atas, jumlah pengamatan yang diambil ditentukan dengan menetapkan derajat ketelitian, yaitu 5%, dan tingkat keyakinan 95%. Soalnya, pertama, berapakah persentase idle time yang diantisipasi untuk terjadi pada studi awal ini, guna memperoleh jumlah pengamatan yang seharusnya dikerjakan. Kedua, berapakah tingkat ketelitian yang sesungguhnya dicapai untuk hasil studi tersebut pada tingkat kepercayaan 95. Ketiga, lakukan uji keseragaman data untuk data tersebut dan bagaimana pendapat saudara. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Yang pertama, untuk mencari jumlah idle, kita harus membuat tabel dulu. Untuk yang diketahuinya itu ada jumlah pengamatan atau siklus waktu kerja, itu sebanyak 100 dari hari pertama sampai hari ke-9. Tadi sudah ditentukan jumlah idle per harinya. Untuk hari pertama jumlah idle-nya 7, maka jumlah work-nya N dikurangi jumlah idle, yaitu 93. Dan presentasi idle-nya 7%. Untuk hari kedua, jumlah work-nya 94 dan presentasi idle-nya 6%. Untuk hari ketiga dengan siklus waktu kerja 100, jumlah idle-nya 16, maka jumlah work-nya 84 dan presentasi idle-nya 16%. Untuk hari keempat, dengan jumlah siklus waktu kerja 100, maka jumlah work-nya 82 dan jumlah idle-nya 18, maka presentasi idle-nya 18%. Untuk hari kelima, dengan jumlah idle 9, maka jumlah work-nya 91 dan presentasi idle-nya 9%. Untuk hari ke-6, dengan jumlah idle 27, maka jumlah work 73 dan presentasi idle-nya 27%. Untuk hari ke-7 dengan jumlah idle 6, maka jumlah work-nya 94 dan presentasi idle-nya 6%. Untuk hari ke-8 dengan jumlah idle 12, maka jumlah work-nya 88 dan presentasi idle-nya 12%. Dan untuk hari ke-9 dengan jumlah idle 13, maka jumlah work-nya 87, maka presentasi idle-nya 13%. Nah, untuk total dari N atau siklus waktu kerja dari hari pertama sampai hari ke-9 ada 900. Untuk total jumlah work itu ada 786 dan jumlah idle-nya 9 hari ada 114. Next. Nah, untuk presentasi idle-nya yaitu idle dibagi jumlah kerja dikali 100%, yaitu 114 dibagi 900 dikali 100%, maka dihasilkan 12,67%. Dan kesimpulannya, presentasi idle time yang diantisipasi untuk memperoleh jumlah pengamatan pada N ke-900 adalah 12,67%. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya untuk pembahasan yang B, yaitu ditanyakan tingkat atau derajat ketelitian. Diketahui jumlah pengamatan yaitu 900 dan persentase ideal 12,67% atau 0,1267 dan tingkat keyakinannya 95% sama dengan K sama dengan 2. Terus kita bisa menjawab dengan rumus S sama dengan K per P akar P dalam kurung 1 min P per N. Sama dengan 2 per 0,1267 akar 0,1267 dalam kurung 1 dikurangi 0,1267 per 900 dan dengan hasil 0,175 atau 17,5%. Kesimpulannya, derajat ketelitian yang bisa dicapai dari 900 kali pengamatan yang telah dilakukan sebesar 17,8%. Selanjutnya, untuk pembahasan nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada uji keseragaman data. Diketahui jumlah pengamatan atau waktu siklus N 100 kali, persentase non-produktif atau idle P sama dengan 0,1267. Dijawab BKA sama dengan P plus 3 akar P dalam kurung 1 min P per N. Next. Didapat 0,1267 ditambah 3 akar 0,1267 dalam kurung 1 min 0,1267 per 100. Didapat hasil dari BKA yaitu 0,226 sama dengan 22,6%. Kemudian untuk nilai BKB-nya sama dengan P min 3 akar P dalam kurung 1 min P per N. Kemudian nilai P-nya 0,1267 min 3 akar 0,1267 dalam kurung 1 min 0,1267 per 100. Dapat nilai dari BKB 0,0269 atau 2,69%. Untuk kesimpulannya, semua data berada dalam batas kontrol kecuali pada siklus pengamatan ke-6. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.